Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lumayan nih, agak banyak. Oke, jadi pada perkuliahan terakhir ya, berarti minggu depan udah enggak kan? Udah libur kan? Iya libur Pak. Iya, libur Lebaran. Ya, terakhir ini kita akan membahas lagi materi yang best practice ya, best practice topologi. Ya, jadi kita terus akan best practice terus. Paling kalau misalnya nanti di Jarkom 3 ya, kalau ada nih Jarkom 3 biasanya sampai Jarkom 3. Nah, mungkin ada penambahan dikit, nggak banyak. Tapi ini sampai UAS ini kita best practice terus. Jadi biar mengasah kemampuan kalian gitu. Kalau di banyak kondisi ya, di banyak kondisi bisa nyelesain nggak gitu. Nah, itu fungsi dari best practice ini. Oke, nah best practice pada malam ini ya, yang terakhir ini masih berkesinambungan sama yang kemarin ya. Jadi masih berkesinambungan. Ini saya screen share dulu. Jadi ini yang kemarin kan, ya kelihatan ya. Ini yang kemarin. Iya Pak. Nah, yang kemarin ini juga kan hasil pengembangan yang UAS ya, yang UTS sorry. Yang UTS kan dia belum ada HSRP ya, dan kondisinya juga langsung ke sini. Nah, ini udah ada HSRP. Nah, di sini kita akan kembangkan lagi, gitu. Akan sedikit kita ubah sedikit. Yang sekarang kondisinya dia langsung ya R1 R2, R2 ke R4, R4 ke R3, R3 ke R1 lagi. Nah, kondisi seperti ini. Nah, nanti ini kita akan rubah menggunakan metode frame relay. Ya, frame relay dengan metode hub dan spoke. Nah, jadi koneksinya di tengah-tengah ada perangkat lagi, ada cloud lagi. Ya, jadi ini nanti akan kita hapus. Yang ini, tapi kita cek dulu nih, ini udah bisa belum nih? Saya belum cek nih, yang ini udah bisa belum? Nah, ini udah bisa nih connect-nya. Coba ke sini. Oke, bisa juga. Coba ke sini. Oke, bisa. Nah, ini kita akan kembangkan dia menggunakan metode frame relay. Ya, jadi di sini nggak langsung sini. Kalau sekarang kan ini kan one-nya ya, ini one. Koneksi antar router kan sebut one. Ya, ini one-nya menggunakan serial. Serial ini berarti dibungkus atau di encapsulation dengan HSRP ya. Sorry, apa nih? Kita cek dulu nih, saya takut salah nih. Dia ini kan serial. Nah, ini kita cek interface SE000. Nah, HDLC ya, encapsulation HDLC. Nah, ini topologi jaringan WAN ya, HDLC itu jaringannya WAN. Jadi kan kemarin tuh sempat kita belajar kan ada PPP ya, DLC, nih yang sekarang kita DLC. Ada satu lagi kita akan pakai yang frame relay. Nah, yang kita akan pakai pada malam ini adalah yang frame relay. Gantiin yang HDLC. Ya, jadi kita sudah bermain di sini protokol WAN yang kita pakai yang sekarang nih HDLC. Nah, ini akan kita ganti menjadi frame relay. Nah, gitu. Nah, jadi di sini ada perubahan dari topologinya. Jadi ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, topologinya seperti ini sekarang. Ini ada cloud. Mana cloud? Nah, ini cloud. Nah, cloud-nya bisa menggunakan yang ini ya, yang cloud PT, jangan MT. MT kita nambah-nambahin lagi kelamaan. Nah, ini yang PT aja. Nah, cloud ini nanti yang ada frame relay-nya. Nah, ini kita hubungkan ya pakai kabel serial. Nah, serialnya di sini DCE, DCE-nya masuk ke dalam cloud-nya.
Ya, jadi ini serial 0 di cloud, di sini kita ambil serial 1 misalnya. Nah, begitu. Buat juga begitu untuk router 2. Serial 1 ini masuk ke router 2. Ininya serial 1. Ya. Terus ini pun sama untuk serial 3, untuk router 3, R3, ini serial 2, ini masuk ke serial 1. Terakhir router 4, R4, serial 3, ini masuk serial 1. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ada pengembangan lagi, servernya nambah nih ceritanya. Kan kalau begini, kalau yang tadi juga kan yang 2 sama 3 kan cuma router backup doang kan jatuhnya kalau pakai tadi HDLC tadi ya. Jadi dia nggak punya klien. Nah, yang kita pengen sekarang ada kliennya. Jadi kalau yang sebelumnya kan yang klien itu R1 sama R4 doang. Nah, kita pengen semuanya punya klien. Nah, ini misalnya saya kecilin dulu. Ini kan udah ketahuan nih dia areanya area 1 yang untuk router R4. Tetap main OSPF. Ini dia VLAN udah kelihatan lah, ini nggak usah saya hapus lagi, VLAN-nya saya hapus. VLAN 40 sama 30 karena udah ada bacaannya nih. Jelas. Nah, ini diturunin. Nah, ini area 1 tetap di sini. Nah, kita buat lagi di sini di router R2, ini ada koneksi antar router lagi. Nah, ini kita buat router R5. Jadi routernya nambah nih. Nah, ini biar gampang aja koneksinya. Saya langsung, karena ini router lokal ya. Nah, jadi dari router WAN ke router lokal, ini saya pakai kabel LAN biasa aja. Berarti pakainya cross. Ini saya port 1, ini port 1. Nah. Terus di sini ada switch. Nah, switch-nya ini. Ya, ini kita kasih nama. Ini switch yang bawah switch server ya. Ini juga sama switch server, tapi switch server 2. Nah, ini perlakuannya sama nih. Switch server 2 sama switch server 1. Karena dia nanti akan menaungi si server, ada server. Dan ada VLAN juga. Nah, cuman dia bedanya di sini ada si router lagi. Gitu. Kalau ini kan langsung dia. Kenapa ada router lagi? Karena mungkin nanti pengembangannya bisa pakai port forwarding gitu. Untuk servernya. Ini server. Ini kita kasih nama misalnya file server. Kita buat lagi. Ini misalnya app server. App server. Ya, jadi ada aplikasi apps nih, yang Android lah. Oke, ini bisa ke sini. Ini bisa ke sini. Nah, ini kita VLAN-in ya. Ini kita kasih VLAN 100. VLAN 100. Ini VLAN 200. Nah, oke. Terus yang ini, yang R3, dia juga punya switch. Nah, cuman bedanya di sini nggak main VLAN. Ya, ini switch biasa. Switch lokal. Tapi di sini nanti kamu bertemu sama yang port security, masih ingat nggak? Nah, ini misalnya kita kasih nama server DB, database.
Nah, ini buat satu komputer buat ngeceknya aja. Ya, jadi ini kayak ruang server kecil lah, gitu. Cuma ada servernya satu sama ada komputer satu. Oke, di sini kita konekin dia ke port 1. Ini kita konekin dia ke port 2. Ini kita ambil dia 1, ini 24. Nah, nanti yang kalian lakukan adalah di sini di port 1 dan port 2 yang ke arah PC dan ke arah server ini dibuat port security. Jadi kalau misalnya ada yang balik nih, PC sekarang ke port 2, nanti dibalik ke port 1. Nah, nanti nggak bisa gitu karena port 1 udah jatahnya si server DB gitu. Oke? Paham ya maksudnya? Dan ini OSPF-nya yang ini OSPF area 0. Ini saya buat lagi sini tetap nih area 0 ini. OSPF area 0. Ini area 0. Ini 0. Nah, yang ini beda. Ini area 1. OSPF area 1. Nah, ini area 1. Nah, ini tadi area 2 ya tetap ini. Ini area 0. Kalau backbone biasanya area 0. Karena dia utama. Oke. Nah, sekarang karena ini menggunakan metode PM relay, ya dari HDLC ke PM relay, kita maka di sini harus mencatat dulu. Nih, catat apa? Pencatat dari router ke cloud-nya, ya ke perangkat cloud-nya. Jadi dari R1, ya dia ke cloud, pakai kabelnya apa? R1 ke cloud, dia R1-nya pakai serial 0, ya atau SE 001. Ini yang cloud-nya pakai serial 0 juga, serial 0. Nah, berikutnya sama untuk R2 dan R3 sampai R4. Ini saya gedein. Ini R2, ininya kan sama dia, yang beda ini di sini. Dia kan serial 0 kalau di cloud-nya yang R1, kalau R2 R1 serialnya. Nah, ini sama beda di sini. 2. Terus ini R4 terakhir. Ini sama, ininya beda 3. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita harus mengisi DLCI. Ya, DLCI. Nilai DLCI-nya. Nah, DLCI-nya berarti kan gini. Si ini saya buat dulu di atasnya. R1 ini akan jadi yang namanya hub atau pusatnya. Nah, karena dia pusat berarti dia menjadi senternya. Dia akan terhubung ke 3 router lainnya. Router 2, router 3, dan router 4. Ya, sedangkan router 2, 3, dan router 4, ya, ini dia menjadi spoke. Nah, atau cabangnya lah, bisa dibilang gitu. Nah, di sini DLCI kita buat untuk R1 ya, untuk R1 berarti kan nanti sini ada R1 dia akan connect ke R2 atau R1 to R2. Ya. Nah, ini DLC-nya berarti di sini nih salah. Nah, nilai DLC-nya berapa? R1 ke R2. Nah, misalnya nilai DLC-nya buat R1 ke R2 nilainya 101. Itu.
Terus nanti sama R1 ke R3. Berapa nilai DLC-nya? Ini bebas aja ya. Kita misalnya membuat 103 misalnya. Terus R1 to R4. Nilai DLC-nya berapa? Nilai 104. Gitu. Nah, kita buat lagi. Kan harus bolak-balik ya. Berarti kan R2 ketemu sama R1. Nah, nilai DLC-nya berapa? Misalnya 2, 1, 2 misalnya. Gitu. Terus buat lagi, berarti R3 ketemu R1. Nilai DC-nya bisa berapa? Misalnya 3, 1, 3. Terakhir R4 ketemu R1. Nah, nilai DC-nya berapa? Berarti 4, 1, 4. Nah, gini. Ya, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita config nih. Ini kita masukkan semua nilai DC-nya sama kita masukkan ini di cloud. Nah, kita masuk ke cloud, di config, kita masuk ke sini dulu, serial 0. Nah, serial 0, DLC-nya berarti dari 1 ke ini ya, dari cloud ke 1. Ya, DLC-nya tadi 101. Berarti dari R1 to R2. Nah, add. Tambahkan lagi 102. Berarti dari R1 ke R3. Add lagi. Oh, ini salah ya. Kita ganti ini, edit nih. 102 harusnya nih. Ini 102 biar enak lihatnya. Ini kita remove dulu deh. Ini juga dulunya kita remove lah dulunya. Biar nyebut ininya enak. 102 R1 ketemu R2 gitu. Add 103 ya tadi nih ikutin ini. Ya, 10 ini 102 ya, jangan 101 nih. 102, 103, 104. Nah, gitu. 103 ketemu R1 R3. Add R4 ketemu R1 ketemu R4. Nah, kelar kan? Ya. Bentar. Baterainya habis. Oke. Nah, ini selesai nih di R1, di serial 0. Nah, sekarang di serial 1, ya di serial 1 berarti ini ke arah sini ya, nih serial 1. Ke arah bawah. Sorry, ke arah atas nih. Ya, serial 1. Ini kan serial 2 nih, serial 2, ini serial 1. Nih, ke atas ke R2. Nah, berarti di serial 1, ini 212, berarti mengarah dari router 2 ke router 1 di add. Nah, selesai di router di serial 1. Di serial 2 nih berarti mengarah ke router R3 nih. Nih SE2. Ya, berarti kita buat 313 berarti dari router 3 ke arah router 1. Add.
itu serial 2. Satu lagi ya, serial 3. Serial 3 berarti ini dari router 1 ke router 4. 4, 1, 4. Berarti dari router 4 ke router 1. Add. Nah, selesai. Kita periksa lagi. Ini dari R1. Dari serial 0. R1, R2, R1, R3, R1, R4. Serial 1. Ya, R2, R1 udah. Serial 2. R3, R1 udah. Terus serial 4, serial 3 dari R4 ke R1. Nah, ini udah selesai. Nah, selanjutnya kita config yang di bagian frame relay-nya. Nah, ini tinggal masukin aja. Serial 0 ya, serial 0. Nih serial 0 nih. R1, R2. Berarti ini dirubah bolak-baliknya. Ya, bolak-baliknya berarti R2, R1. Add. Oh. Berarti ini kita rubah lagi di serial 0 ya, karena ingat ya, R1 ini kan hubnya, berarti dia akan di serial 0 ini akan terkoneksi ke 3 router itu. R1, R3. Nah, ini berarti dirubah bolak-baliknya. Berarti R3 ketemu R1. Add. Nah, terus lagi, satu lagi. R1, R4. Nah, ini dirubah jadi R4, R1. Add. Nah, ini udah selesai. Oke, kalau sudah selesai, ya, ini kita stop. Nah, kita kerjakan di R1 dulu, karena dia sebagai hubnya. Nanti di sini ada 3 IP, ya, yang mengarah ke R2, yang mengarah ke R3, yang mengarah ke R4. Kalau sebelumnya R1 mengarah ke R2 sama R3 doang. Nah, sekarang mengarah ke ini. Walaupun secara fisikal dia satu tarikan doang. Nah, karena di sini ya sebagai penyedia penghubungnya, si cloud ini. Oke, kita config di R1. Nah, yang perlu kita config di sini adalah yang pertama, kita cek dulu do show IP interface brief. Kita cek dulu di R ini, satunya nih. Nah, ini kan nggak kepake nih sekarang, karena kan dia pakainya R1 nih untuk ke cloud-nya. Ini kita hapus serial 0-nya. Jadi saya masuk dulu ENT SE 000. Kita hapus nih IP-nya yang 1212 ini. Ya udah tinggal no IP aja, no IP address. Nah, kita cek lagi do show IP interface brief. Nah, ini udah nih hilang. Nah, sekarang kita kerja di sini. Ya. Nah, ini juga harus kita hapus nih IP dia. Nah, karena kita nggak membutuhkan IP yang ditaruh atau yang dikonfig di interface-nya. Nanti kita akan buat IP yang dikonfigurasi di virtual interface-nya. Nah, jadi ini IP yang ditaruh di interface-nya untuk yang WAN ya, yang serial-serial ini, kecuali yang ini, yang ke arah LAN. Ini kita akan hapus. Ya, ini kita hapus berarti lagi ya. Ini udah keluar belum sih? Kita masuk dulu ya, serial INT SE 0001. Nah, kita hapus nih yang IP no IP address. Kita cek do show IP INT BR. Nah, ini. Nah, ini dia udah up statusnya, berarti nggak perlu nosat lagi ya. Nah, sekarang kita ada di sini nih. Ya, ada di serial 01. Ya, tadi kita udah masuk di sini. Ini mana? Nih masuk ini. Kita sudah menghapus. Nah, sekarang kita masih ada di sini. Nah, ketika ada di sini, ya, ini udah nggak usah nosat lagi seperti yang ini, nosat nggak usah karena udah up nih. Nah, sekarang kita tinggal buat interface virtual INT serial 0001 titik. Nah, buat dia ke arah mana? Ke arah router 2. Berarti router 2 ke arah 102 gitu. Nah, kita buat sini point to point. Serial 1 berarti SE 001. Nah, tunggu. Serial satunya masuk lagi dulu. INT SE 00. Oh iya. 000.
1. Masuk dulu. Baru kita rubah dulu. Ini kan masih lihat. Ini kalau kita cek do show int se 0001 ini masih encapsulation-nya masih HDLC. Nah, ini kita rubah jadi frame relay. Ya, jadi kita udah masuk sini, kita rubah encapsulation jadi frame relay. Nah, itu. Kalau kita cek do show int serial 0001, nah dia pasti sudah jadi frame relay. Tuh dia. Nah, ini sekarang kita udah selesai, ini kita exit. Nah, kita buat lagi interface-nya, interface virtualnya 001. Nah, dia karena ini yang pertama R1 menuju R2, kita buat tadi 102 point to point. Nah, di sini baru kita buat IP address 1 ke 2 berarti 12 12 12 1. Nanti si yang keduanya berarti router 2 12 12 2 gitu loh. Nah, ini 255 255 255 0. Nah, terakhir kita tinggal buat interface frame relay interface DLCI 102. Nah, ya. Ini samain ini. Sebenarnya yang ini dibuat apa aja bebas sih. Kalau kamu buat 12 boleh aja. Yang penting DLCI-nya nggak boleh beda. Yang ketika kita buat nanti yang di cloud. Nah, ini udah yang pertama udah selesai. Exit. Berarti kerjaan kita adalah buat yang R1 ke R3. Nah, berarti interface lagi serial 0000103. Point to point. Apa nih? Oh ya belum dirubah. Udah dong harusnya. Create. Oh sorry, bukan 00 lah, tapi 1 ya ini 1. Nah, karena yang dibuat frame relay tadi yang serial 001 bukan serial 00. Nah ini kita buat lagi. Kita di IP address, berarti kan 1 ke 3. Saya buat 13, 13, 13, 1, 255, 255, 255, 0. Sama lagi frame relay, interface DLCI 103. Selesai lagi, exit. Kita buat lagi INT serial 001.104. Point to point. Ini terakhir ya. IP address 14, 14, 14, 1, 255, 255, 255, 0. Buat frame relay interface 104. Oke, dah. Sekarang kita cek do show IP interface brief. Nah, nih. Ini. Ya. Yang aslinya ini virtual. Nah, ini kalau udah kita save 2R. Nah, ini kita close, kita kerjain yang di router 2. Nah, di router 2 sama kita cek dulu do show IP interface brief. Nah, ini kita hapus lagi dua-duanya. Ya, masuk dulu int serial 000 no IP address. Exit, buat lagi. Masuk ke sini, buat no IP address. Nah, exit. Kalau kita cek, pasti udah nggak ada nih. Nah, udah nggak ada. Kita masuk ke serial 01. Serial 001. Nah, ini nggak usah 01 lagi karena sudah up nih. Kita tinggal rubah encapsulation-nya jadi frame relay. Nah, udah. Kita exit, baru kita buat lagi serial interface, serial virtualnya. Nah, ini kan berarti dia di R2 ke R1, berarti 212. Point to point. Nah, kita kasih IP address tadi 12, 12, 12, 2. Gitu. 255,
255, 255, 0. Nah, tinggal frame relay, interface 212. Oke, dah selesai. Kita cek do show IP int br. Nah, ini dia udah masuk. Nah, kalau mau cek ini semuanya kita bisa di soran ya. Do show run, kita mau cek semuanya nih. Sama yang tadi nih. Nah, ini udah 212. Nah, ini kalau kelihatan juga udah otomatis dibuat. Oke, kalau udah kita simpan do wr. Udah, lakukan hal yang sama untuk router 3 dan router 4. Untuk router 3, kita cek lagi sama kayak tadi. Do show IP interface brief. Nah, ini dihapus. INT serial 0000, no IP address. Ya, exit. Buat lagi yang serial 1, masuk ke serial 1, no IP address lagi. Dah, kita cek. Do show interface BR. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke serial 1. INT. Kita rubah encapsulation jadi frame relay. Nah, exit. Kita masuk lagi ke kita buat ya, kita buat ininya, virtualnya, interface virtualnya. Nah, ini 3, berarti 3, 1, 3. Ya, point to point. Nah, kita buat IP address 13, 13, 13, 3 misalnya. Karena yang di router 1, 13, 13, 1. 255, 255, 255, 0. Buat frame relay, interface, DLC 313. Nah, cek. Do show IP interface BR. Ya, ini 313 ya. Kalau yang di R1-nya 131 ya. Nah, ini jangan sampai salah nih. Oke, ini udah simpan, udah selesai. Kita cek do show run. Nah, ini 313. Oke. Ya, exit. Sekarang buat yang sini R4 terakhir. Sama kayak tadi, persis banget sama. Kita cek dulu. Kita masukin. Kita masuk. Terus kita hapus. Keluar. Masuk lagi ke serial 1. Kita hapus IP-nya. Dah, kita cek. Nah, ada kehapus. Kita masuk ke serial 1. Encapsulation, frame relay. Nah, keluar, kita buat interface serial 1. Berarti ini 4 ya, 414. Point to point. Nah, kita buat IP address. Berarti 14, 14, 14, 4. Nah, biar gampang. 255, 255, 255, 0. Frame relay, interface 414. Nah, sekarang kita cek dulu show IP interface BR. Nah, ini udah nih. Nah, langkah selanjutnya ini selesai nih. Nah, langkah selanjutnya ini kita ngeping. Ya, dari R1 ngeping ke R2, R1 ngeping R3, ngeping ke R4. Nah, kita tes dari sini. Do ping 12, 12, 12, 2. Oke, bisa. Do ping 12, 12, 3. Kok 12, 3? Salah. Keluarin dulu deh. Tapi ping ke 13, 13, 13, 3. Nah, oke, ini bisa. Satu lagi. Ping ke 14, 14, 14, 4. Pakai do depannya.
Nah, oke bisa. Nah, sekarang yang belum bisa tuh gimana? Yang belum bisa tuh kalau dia nyebrang. Ya. Jadi kalau R3 ke R1 pasti bisa. R3 ke R2 belum tentu bisa. R3 ke R4 juga belum tentu bisa. Nah, sekarang kita cek. Mulai dari R2 nih. R2 ke R1 udah pasti bisa. R2 ke R1 berarti 12, 12, 12, 1. Oke. Nah, coba dia ke 13, 13, 13, 3. Bisa nggak? Wih, bisa. Coba dia ke 14, 14, 14, 4. Nah, nggak bisa nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa dia nggak bisa? Ayo. Dok? Tahu kan, Dok? Orlando? Mana si Orlando ini? Cana, mana Cana? Cana, bisa Can? Kenapa nggak bisa nih? Dari R2 ke R4. Gimana, Chan? Berapa mana ini? Ya, ini deh. Karena apa? Karena routingannya. Nah, ini kita cek nih. Ya, dari R1 dulu kita cek. Oke, cara ngeceknya berarti di Soran. Soran. Oh, kita cek dulu ini IP-nya. So IP interface BR. Lihat. Si R1 dia punya network apa aja? Ini 10 10, 20 20, 12 12, 13 13, 14 14. Nah, sedangkan di Soran yang kecatat dia apa? Nih, 10 10, 20 20 nggak ada ya, 12 12 nggak ada, 13 13 ada. Nah, kurang berarti 20 20 sama 14 14 ya. Nah, ini tinggal tambahin. Yang 20 20 area 2, yang 14 14 area 0 gitu. Kita tinggal masuk router OSPF area 2 dulu deh. Sorry. OSPF 10. Nah, baru network 20 20 20 0. Berarti wildcard-nya 0 0 0 255 area 2 gitu. Net lagi ke ke berapa tadi? Yang belum? Ke 14 ya, tinggal ambil 14 doang. 20 3 12 13 14. 14 14 14 0 area 0. Dah. Kita cek nih 2R, kita cek. Dusoran. Nah, nih. Ini 2 ini ke arah LAN, ini ke arah apa? WAN. Ya, 12 13 ke arah WAN. Oke, ini udah selesai. Simpan. Sekarang kita coba yang ke sini. R2. Nah, di R2 kita cek dulu. Nah, nanti ditambah nih R2. Ditambah apa? Ditambah dia ke R5. Ya, berarti kita kasih IP dulu R5-nya. INT R5. Iya, R5 ya. Area 5. Berarti dia connect ke GI01. GI01. IP address, misalnya karena dia dari 2 ke 5, saya buat 25. 25, 25, 25, 1. Oke. Kenapa nih? Kebanyakan. Nah, no sat. Nah, kalau mau deskripsi, link to R5. Dah, sip.
do IP int br. Nah, ada dua berarti ya. Yang 25 sama 12. Yang kita cek di sini do-run. Nah, ini 24. Nah, 24 kan nggak ada nih sekarang. Karena 24 kan dari R2 ke R4. Ya, topologi sebelumnya. Berarti yang 24 kita hapus jadi 25. Gitu, areanya sama 0 juga. Jadi kita masuk sini router OSPF 10. Nah, kita hapus dulu boleh. No. Ini tinggal copy aja. Kita paste. Oke. Nah, kita tambahin tadi yang 25 net. 25, 25, 25. 25. 25, 25, 25, 25, 0. Area 0. Kenapa salah? 1, 2, 3, 4. Kenapa? Net, coba lagi. 25, 25, 25, 0. Oh, udah kebanyakan. 25 area 0. Nah, kan kita cek do-run. Nah, ini do-run ini ada 2. Nanti udah selesai. Simpan. Oke, dikit lagi. Ini yang R3. R3 ini ke bawah nih. Ke bawah saya pengennya begini IP-nya. Ini agak beda dikit. Misalnya 17 atau 72 misalnya. 16 16 0 124 slash-nya mah biar sama aja. Nah, ini kan area 1. Nah, kita sini di router 3. Oke, di router 3 kita cek dulu do IP int br. Nah, kita tambahin dia ke arah bawah. Ya, ke arah si switch lokal GI1. Ya, interface GI01. Masukin IP address tadi 172 16 16 1 255 255 255 0. Deskripsi kita bisa kasih nama link to switch lokal. Oke, kalau udah no sat. Nah, kita cek user IP interface BR. Nah, ini udah nih. Oke. Terus kita ngapain lagi? Kita tinggal cek si routingnya, do-run. Routingnya ini 13 sama, nah yang kita hapus adalah yang 34, 13-nya benar. Nah, 34-nya kita ganti jadi tadi 172 16 16 0. Areanya tapi kita ganti jadi area 1. Gitu. Nah, sekarang kita masuk router OSPF 10. Nah, kita no. Nah, yang kita know ini yang ini. Ya, karena sebelumnya router 3 connect router 4 ya. Jadi 3434. Nah, sekarang kita masukkan yang 172 16 16 is 0. Wildcard-nya sama, areanya beda. Nah, dah. Kita cek dulu IP int br. Nah, ini udah nih. Oke. Kalau udah, ini saya pengennya gini ya. Ini kita tambahin dia DHCP deh. Saya buatin DHCP di sini untuk ke suite lokalnya. Ya, jadi kita exclude dulu. Ya, kita mau buat exclude DHCP IP DHCP exclude IP DHCP exclude 192 168 192 172 16 16 1 sampai dengan 172 72 16 16
misalnya 10. Nah, nanti dimulai dari 11 berarti. Nah, sekarang kita buat DHCP-nya, DHCP servernya, DHCP pool. Kita kasih nama di sini lokal, ya, LAN lokal, LAN. Nah, kita masukkan networknya berarti 172.16.0.255.255.255.0. Terus masukkan apa lagi? Masukkan gateway-nya, default gateway 172 nih, yang ini berarti ya 16.16.1. Terakhir DNS-nya punya Google aja 888. Oke, dah. Nah, kalau udah ini kita coba kasih DHCP. Set, dapat nih. Nah, tuh dapat nih 11 mulainya. Ini coba. Nah, dapat. Nah, terus apa lagi yang belum kita kerjain? Nah, udah ya. Nah, ini tinggal kamu yang kerjain nih. Kamu tinggal ngerjain ke sini. Ini dibuat intervilan routing. Ya, berarti yang ke arah sini serial 0. Sama ini nanti tambahin dikit doang. Ini kan udah dikasih DHCP. Nanti kalau dirubah, dari port 2 pindah ke port 1, ya nggak bisa gitu. Main di port security. Udah nih ya. Sekarang kita cek nih. Bisa nggak sih tadi kan dari R3 ke R4 nggak bisa. Coba sekarang bisa nggak? Langsung pakai beginian. R4-nya belum ya? R4-nya belum kayak ini. R4-nya kita coba cek dulu. Kayaknya belum nih R4. R4 ini berarti dia punya 3. Ini. Kita cek. Do soran. Berarti 30, 40, 14. Nah, 30, 40, 14. Nah, yang 14-nya nggak ada nih. Kan ini tadi ada 14 nih. 14-nya nggak ada. Berarti yang kita hapus yang 24 sampai 34. Nah, karena sekarang udah pakainya frame relay. Nggak kayak kemarin HDLC. Ya. Berarti saya hapus ini. Masuk dulu router OSPF 10. Masuk ke network. Masuk ke no. No, kita hapus yang ini. Oke. Kita hapus lagi juga yang ini, 24. Nah, sekarang kita tambahkan network 14, 14, 14, 0. Area 0. Nah, sekarang kita cek do soran. Nah, udah masuk 14. Oke, 14 ini mengarah ke R1. Oke, nah ini exit. Nah, sekarang kita tes lagi. Dia ke bawah sini kayak tadi. Nah, udah bisa. Dia naik ke atas sini. Nah, udah bisa. Ya, sekarang udah bisa semua nih. Ya, ini pasti bisa. Kalau R1, kalau dari R3, R2, R4 ke 1 pasti bisa tanpa di routing. Tapi dari R2 ke R4, R4 ke R3 atau sebaliknya, nah itu butuh di routing. Nah, sampai sini dulu. Sekarang kita tes dari sini ya, tes tanggung, tes dari sini ke sini. Nah, ini udah bisa nih. Ini ke sini. Nah, ini udah bisa. Copilot, coba sekali lagi. Nah, udah bisa. Ini ke sini.
Nah, udah bisa ya. Jadi udah bisa semua nih. Yang ini ke sini, ya ke VLAN 10, bisa. Ini ke, sorry, ini ke VLAN 20, bisa. Ini ke sini, tapi dia mengarah dari pakai yang 20-20 ini, bisa. VLAN 1 nih, yang apa namanya komputer VLAN 10. Sekarang yang ini ke sini. Oh, ini belum ada nih, belum ada IP-nya laptop. Kita kasih IP nih si laptop secara DHCP. Nah, nggak dapat nih 169. Kenapa? Kita cek dulu. Di sininya nih, atau di sini dulu nih, di router G2 udah ada IP-nya belum? G2. Duso IP INTBR. Udah ada di G2 2021. Nah, oke, sekarang di sini. Di apa ini? G2 juga. Nah, di G2 juga. G2 yang ada di switch. So IP INTBR. Ini udah ada. Coba kita ping ke 20, 20, 21. Oke, mau. Nah, kenapa dia belum bisa? Kita cek di sini berarti. Ini saya kasih namain dulu. 20, 20, 20, 0/24. Nah, coba cek ini. Ini saya mau cek yang ini. Oh, ini tadi dia. Saya hapus. Coba kalau di HCP mau nggak? Mau nih. Tuh, 217. Coba ini. Wah, ini nggak mau nih. Kenapa nih? Ini 3 ya, port 3. Berarti kita cek sini VLAN-nya. Udah masuk belum dia nih VLAN-nya? So, VLAN 3. Ini masuk nih, 3, 20, 3 sama 4. HRD. VLAN 20 itu segmen 2 ya. Tapi ini nggak mau, ini 3 kan. Ini 4, yang 4 mau. Coba sekali lagi. Nah, masih nggak mau. Coba saya ini penasaran, kalau yang ini bisa nggak dia ke sini? Nah, mau nih. Oke. Kenapa ini tidak mau? Coba kita cek dulu di sini nih. Oh, di sini nggak usah banyak cek karena di sini kan cuman dia jadi klien doang nih. Cuman jadi VTP klien ya kan. So VTP status. Tuh kan dia klien. Dan di sini juga cuma soran dulu. Soran. Kayaknya ini nih 21 belum dimasukin nih. Kayaknya sih 21 belum dimasukin ke sini. Ya, ke routing sini. Coba ini dicek dulu sini. 21 udah masuk belum? Soran. Nah, 21 belum. Oh, 21 nggak ada ya, nggak apa-apa karena dia kan cuma megang ini. Iya ini nih. Ini nih dia belum ada 21 nih. Oh, 21 udah masuk. Ini udah masuk nih 21. Area 2 udah masuk. Oke.
kan dia megang gini. Kalau intinya kalau di routing kan gini. So IP INTS BR dia punya network apa aja? 10 20 21 ya sama 20. Oh, ini udah benar. Area 2 semua. Oke, ini udah benar. Oke, ini juga sudah benar 2021. Ya bisa kan ke 21? Nah, oke udah bisa. Coba ini kenapa nih? Oh, kita ganti dulu deh. Set. Kita ganti kayak ini. Port 3. Coba kita request lagi. Sih belum dapat. Tuh, penasaran kenapa dia nggak dapat IP, kenapa yang ini 4 dapat? Bener 3. Coba saya buat lagi satu lagi. INT FA05 switch port akses VLAN 20. Oke, dicek duso IP duso VLAN. Nah, 5 nih. 3 4 5. Oke, kita rubah dia jadi 5. Yang ini mau ya. Ini oke nih. Dapat. Ini juga dapat. Ini juga dapat. Saya coba nih. Tes lagi. Oke, bismillah. Kok lama gini nggak dapat biasanya. Tuh kan nggak dapat. Kita pancing dulu. Oke, tapi sebelum itu saya mau cek di sini dulu nih. DHCP-nya bagaimana dia? Ini udah di Sora nih. 21 sampai ini. Exclude-nya. Dua satu lalu.
3. Oke, ini udah benar nih. Cuman yang 20 ini kenapa dia dapat, yang satu nggak dapat? Ini coba saya penasaran nih, kalau misalnya kita putus, kita konekin lagi, tetap dapat nggak? Tuh, nggak dapat lagi. Tadi bisa. Sekali lagi coba. Mau nih, 216. Dapat dia. Coba ini. Nah, mau dah. Nah. Oke, ini bisa nih, yang port 5. Kita tes. Nah, udah bisa. Coba kita ganti dia ke port 2, port 3 tadi. Ini port 3. Kalau kita port 3 dia bisa nggak? Port 3 kan masuk ke pilihan 20. Coba. Nah, port 3-nya aneh nih. Coba kita tes pancing dulu. Apa ini kita coba-coba aja dulu. 200 misalnya. 21. Ini kita pancing pakai IP statik nih. Ini mau ya, pakai statik. Nah, sekarang IP statiknya saya hapus. Terus saya balikin DCP. Nah, aneh. Ya agak aneh nih port 3-nya. Tapi dia udah buat ya di sini. Dia udah buat ya. So, VLAN. Udah ada nih. 3, 4, 5. Tadi yang 4 sama yang 4 udah pasti bisa. Yang 5 udah bisa. Ini 4. 3 aneh nih. Sekarang kita balikin lagi dia ke 5. Kalau misalnya 5 bisa lagi, berarti 3 udah fix aneh nih. Itu kita keluarin aja dari keanggotaan dari ini. Nah, coba tes. Nah, ini dapat. Nah, aneh. Berarti port 3-nya aneh. Ini bisa kan? Dan ini juga udah pasti bisa dong. Harusnya kayak tadi. Nah, udah bisa. Oke, bisa gitu ya. Nah, tinggal tugas kamu tinggalin doang nih. Ini ganti. Ya kalau misalnya ini dipindahin portnya, ini jadi sticky, ya jadi nggak bisa. Gitu. Jadi timeout. Ini kan sekarang bisa. Kalau kita tuker-tuker bisa. Ini kan dapat IP tadi berapa? 12. Ini 11. Ya, kalau tukar-tukar tetap bisa. Nah, coba ping ke 72, 16, 16 gitunya ya. 1. Bisa. Ya, atau dia dari sini nih, set. Ke sini. Oh, bisa. Nah, tapi nanti ketika dipindahin, jadi nggak bisa gitu ya. Paham ya maksudnya? Nah, terus tinggal ngerjain yang ini doang. Nah, udah beres. Yang ini mirip di R5, mirip sama di R4. Itu konfigurasinya. Cuman ini pilihan 200, ini pilihan 100. Tapi ini pakai area 0 di area sini gitu. Oke.
Ada yang mau ditanya dulu? Halo? Halo, Cana? Mau tanya? Alhamdulillah paham, Pak. Paham ya? Nah, Ya, Pak. jadi penambahannya yang kamu tinggal kerja ini, ya selain tinggal nambahin di sini di R3, ya di R3 itu ada suite lokal, bukan di R3-nya berarti ya, di suite lokal, sorry, di suite lokal itu ada server DB, ya, server DB itu dia kan sekarang terkoneksi ke port FA01, ya. Nah, CPC 1 ini terkoneksi ke port FA02. Nah, kalau dipindahin, nah ininya dipindahin, ini jadi ke sini, ini jadi 1. Nah, akhirnya jadi nggak bisa. Nah, gitu tugas yang pertama. Yang kedua tinggal lanjutin ini doang. Ya, ini gampang lah, yang R5. Gitu. Oke ya, paham ya? Ini tugasnya udah saya kirim nih di kampus. Kamu tinggal lihat, tinggal kerjain aja. Gitu. Ada mau tanya lagi? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nah, ini baru cuma 10 orang ya. Udah nggak apa-apa lah. Ya, pokoknya paham caranya. Ini pengembangan yang dari yang kemarin. Kalau kemarin kita pakai apa namanya, metode serial biasa ya. Sekarang kita menggunakan encapsulation-nya frame relay. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Ini udah juga mau pertemuan terakhir ya. Ya, ini saya ucapkan mohon maaf ya jika dalam mengajar kita mau lebaran nih ada perbuatan atau perkataan saya yang kurang berkenan. Ya, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu lagi ya, terutama kita bertemu lagi di pertemuan offline ya, nggak seperti online seperti ini. Kalau online cuma 10 orang, nah 10 orang juga belum tentu jasadnya ada nih. Yang kedengeran Cana, Roni tadi. Yang lain mana nih belum kedengeran? Adel tadi ya, kedengeran. Elia. Hadir, Pak. Yang lain mana nggak kedengeran nih? Mana nih? Ada, padahal ada siapa nih? Rere, mana Rere? Dengeran nggak? Apa, Pak? Nah, itu ada tuh Rere tuh. Ibnu, mana Ibnu? Wah, Hadir, Pak. Ah, tuh ada. Adi. Hadir, Pak. Nah, itu ada nih. Saya mau cek nih. Jangan-jangan nggak ada orang ya. Dimas, Mas. Dimas. Halo. Hadir, Pak, hadir. Ada. Halo, hadir, Pak. Ya. Nano. Nano. Wah, nggak ada Nano nih. Orlando. Nggak ada juga si Orlando nih. Nggak ada. Roni. Ron. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini hadir nih, Mas. Jenal. Hadir. Nah, nih tadi yang nggak ada. Ini ya Nano sama Orlando ya. Nah, inilah. Ini kalau online gini nih. Cuman login doang, tahu orangnya kemana. Oke, itu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dikerjain tugasnya udah saya kirim ke kampus. Ya, Kalau Pak. mau diskusi di kampus boleh. Mau ada yang belum paham, ya. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.